Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Adaptive E-Learning. Perkenalkan, nama aku Tiara Safitri, kode asisten aku TSU. Aku akan menjelaskan tentang modul 1, pengenalan jaringan komputer seputar model OSI dan model TCP/IP. Sebelum masuk pada pembahasan OSI, aku mau jelasin sedikit nih tentang jaringan komputer. Jadi, jaringan komputer adalah sekumpulan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media perantara. Nah, pada jaringan komputer terdapat peran protokol yang berguna agar komunikasi antar komputer dari vendor yang berbeda tetap bisa terjalin. Oleh karenanya, perlu referensi yang disepakati bersama untuk menerangkan struktur dan fungsi protokol komunikasi data. Maka, muncullah model OSI. Jadi, model OSI atau Open System Interconnection adalah model arsitektural jaringan yang merupakan standar dalam komunikasi data agar sistem yang berbeda vendor tetap dapat berkomunikasi. Kemudian nih, model OSI memiliki 7 layer. Kita mulai dari layer 1 sampai ke layer 7 ya, dan aku juga akan memberikan fungsi-fungsi dari setiap layer. Pada layer 1, terdapat physical layer, yang berfungsi sebagai media transmisi data. Layer 2, data link, yang berfungsi sebagai flow control dan error control. Layer 3, network, sebagai pengatur jalur pengiriman data. Layer 4, transport, sebagai reliabilitas komunikasi end-to-end. Layer 5, session, sebagai pengatur sesi komunikasi. Layer 6, presentation, sebagai representasi data dan enkripsi. Dan yang terakhir, layer 7, application layer, sebagai interface ke user atau komunikasi user dengan sistem. Nah, dari ketujuh layer tersebut, pengiriman data untuk tiap layer berbeda-beda bentuknya. Layer 1, bentuknya berupa bit. Layer 2, berupa frame. Layer 3, berupa paket. Layer 4, berupa segmen. Dan pada layer 5, 6, dan 7, bentuknya berupa data. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan model TCP/IP. Model TCP/IP ini kepanjangannya adalah Transmission Control Protocol or Internet Protocol. TCP/IP ini adalah protokol yang mengatur komunikasi data komputer di internet. Fungsinya adalah menghubungkan komputer-komputer dan jaringan untuk membentuk sebuah jaringan yang luas. Protokol ini menggunakan skema pengalamatan yang sederhana yang biasa kita sebut IP address nih teman-teman. Sehingga mengizinkan hingga beberapa ratus juta komputer untuk saling berhubungan satu sama lainnya di internet. Protokol ini juga bersifat routable, yang berarti protokol ini cocok untuk menghubungkan sistem-sistem yang berbeda seperti Windows dan keluarga Unix untuk membentuk jaringan yang heterogen. Nah, buat yang belum tahu, keluarga Unix ini, dia ini bisa terdiri dari Linux, macOS, Ubuntu, dan lain-lain. Kemudian, kita masuk pada perbedaan OSI layer dan TCP/IP ya guys. Oke, perbedaan yang paling signifikan dan sudah terlihat adalah pada layer-layernya. Yang pertama, application pada TCP/IP mewakili layer application, presentation, dan session pada OSI layer. Layer transport pada TCP/IP mewakili layer transport pada OSI layer. Masih sama ya? Yang ketiga, layer internet di TCP/IP mewakili layer network di OSI layer. Dan yang terakhir,
network layer pada TCP/IP mewakili layer data link dan physical pada OSI layer. Oke, itu dia tadi pembahasan tentang model OSI dan model TCP/IP. Terima kasih buat teman-teman dan semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan komen di bawah tentang video ini ya. Oh iya, for more information, kalian bisa cari kita di Instagram yaitu @adaptivenetworklab. Kalian juga bisa nih tanya-tanya seputar Adaptive Lab lewat OA line kita di @QKA3787H. Untuk yang mau tahu lebih dalam tentang Adaptive Lab, kalian juga bisa kunjungi website kita, website Adaptive Lab di www.adaptivenetworklab.org. Terima kasih semuanya, sampai ketemu di video selanjutnya.